sedang teringat dan walau sudah sering diulang, ini kasus sering terjadi. Ini baru-baru ini saya dengar kejadian di Cekee. Kalau tidak salah saya, Lampu Tarum kampung. Kenapa saya sebutkan? Supaya sampai berita ini. Ya? Ada tengku pulang dari pesantren. Bayi lahir, sudah 9 bulan, langsung dikubur tanpa mandi. Itu dosa besar. Tidak melakukan tajhid Kan ngaji boleh Ustaz, enggak tidur di pesantren. Kalau enggak tidur enggak begitu. Ketika didebat oleh rakyat, malah ia menyudutkan rakyat. Sehingga terjadilah dikebumikan tanpa dimandikan. Ingat selalu, sudah sering saya sampaikan, 4 bulan ke bawah. Kalau bentuknya bentuk darah, buang saja ke air comberan. Kalau bentuknya bentuk daging, sunat bungkus tanam 4 bulan ke bawah. Udah. Kemudian kalau 4 bulan ke atas ke 6 bulan kandungan, bulan ini kembali kepada ahlinya atau ke si istri, kita nanya. 4 bulan ke atas, 6 bulan ke bawah. Bentuk daging mati, wajib bungkus tanam. Wajib bungkus tanam, tidak tajhid. Bungkus tak mesti dikafanin, pokoknya terbungkus dengan plastik pun boleh. Kalau ada tanda hidup, 4 wajib. Mandi kafan, salat tanam. Baik tanda hidupnya dengan bernapas atau bergerak atau bersuara. 6 bulan ke atas enggak mau tahu, tetap wajib tajhid. Ada penyakit namanya meom. Anaknya sudah masa mau lahir, hilang anaknya. Tinggallah batok kepala. Ketika dioperasi dapat batok kepala toh. Berarti itu cuma bungkus tanam, karena nggak mungkin dibandiin lagi batok kepala. Misalnya baru sebentar digerogoti kuman meom itu, maka dioperasi umpamanya. Dapat anaknya, kategori umurnya di atas 6 bulan, tetap wajib tajhid. Karena karya Allah, ketuban dan perut atau rahim itu super. Selagi masih di dalam perut mamanya, anak itu tak akan membusuk. Keluar langsung busuk. Walau lahirnya sudah mati 1 bulan, keluar enggak busuk. Jadi hebat sekali formalin Allah buat di dalam perut, enzim namanya. Ya? Udah. Nahnu narzuquhum. Hai manusia yang kasih makan anakmu itu, nahnu kami. Kami yang masih makan dia. Wa iyyakum, dan untuk kamu. Udah kebalik persepsi kita rupanya. Kita anggap kita kasih makan dia. Sehingga kita kadang-kadang silap dalam berbicara. Padahal yang kasih makan dia adalah Allah. Yang kasih makan kita juga Allah. Jalannya kita yang cari rezeki. Kadar rezeki Allah yang kasih. Jadi di kita ada rezeki istri, ada rezeki anak, ada rezeki tetangga, ada rezeki fakir miskin, ada rezeki saudara. Tapi kadang-kadang kita tak sadar. Seperti kita dibebani untuk dititipi hak-hak orang. Kita anggap semua jadi milik kita. Salah itu, padahal itu hak orang. Jadi jangan takut. Yang kasih makan manusia itu Allah. Kalian Allah yang kasih makan. Anak kalian juga Allah yang kasih makan. Jadi kalau kita melihat, kita semua sudah pernah hidup kecil. Kita lihat gaya cara rezeki ayah kita cari rezeki, rasanya kita kelaparan semua. Tapi alhamdulillah sudah besar hari ini. Ini hebatnya Allah dalam menanggung rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak yang melata di atas bumi itu kecuali Allah tanggung rezekinya. Cuma kadarnya banyak dengan dikit, ini masalah. Maka ketika kadarnya dikit, obatnya juga dekatkan diri dengan Allah. Karena walau kita marah, tidak ada artinya. Tapi dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Allah akan beri apa yang kita pinta. Kalau kita menjauh, sudah di-at-taubat nasullah wa nasiyahum. Kalian lupa kepada Allah, Allah akan melupakan kalian, diterlantarkan kita oleh Allah. Udah. Kemudian
innal qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak kecil itu atau anak adalah pekerjaan tersebut adalah khita', dosa, kesalahan kabira yang sangat besar. Lebih-lebih dia tak berdosa. Cuma lupa saya sampaikan, janin di bawah 4 bulan dalam hukum Islam halal di aborsi, digugurkan. Baik janin itu janin halal atau janin haram, halal, tidak ada dosa. Namun nanti bisa jadi dosa karena dia takut miskin misalnya. Berarti dosanya dosa hati, bukan dosa membunuh. Dosanya dosa tidak tawakal kepada Allah, bukan dosa membunuh. Bukan saran, andai kata terjadi pada kita atau saudara kita ada bayi yang hamil, orang wanita yang hamil karena zina, mulianya gugurkan saja walau dilarang negara. Karena biasanya anak tersebut akan menyusahkan. Kalau berhasil digugurkan, berarti di kudrat Allah memang dia tidak lahir. Itu hakikatnya. Kalau tidak berhasil, habis obat diminum, tetap lewat 4 bulan. Itu sudah haram. Haram untuk digugurkan. Ya. Jadi peraturan negara yang nggak sama peraturan agama. Nggak ada haram, nggak bawa SIM, nggak ada. Di negara haram. Nggak bayar pajak haram, nggak ada. Di negara haram. Aborsi haram di negara, di Islam enggak. Karena dihitung membunuh itu kalau sudah 4 bulan, sudah ada nyawa. Walau dia hidup, kuku kita juga hidup, rambut juga hidup, tapi hidup nyangkut sama hidup yang lain, bukan hidup permanen, bukan hidup independen. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Dekat zina ini jabarannya banyak sekali. Nembak itu dekati zina. Karena dia akan baper gara-gara kita tembak. Ujung-ujungnya sudah mulai luas, dekat, itu dekat zina juga namanya. Dia ada perasaan, alah saya bilang aja. Padahal tidak patut misalnya. Jangan. Kecuali dengan tujuan nikah. Nah, kalau untuk baca-baca keadaan saja haram itu. Innahu kana fahisyah, bahwa sungguhnya adalah zina itu fahish. Fahish itu keji. Kalau ibarat daging adalah bangkai yang sudah membusuk, itu fahish, keji sekali. Jangan. Maka berhubungan badan di dalam Islam itu jadi ibadah kalau itu halal. Namun kita lebih jaga pamor sama orang daripada sama Allah. Sehingga nikah enggak heboh, rasanya jelek, memalukan. Padahal yang penting nikah saja. Kita dibuat oleh Allah syahwiyah, farjiyah, kemauan, kemaluan. Kalau tidak ada itu berobat. Maka itu boleh diperturutkan. Jalannya munakahat. Dan sudah dikasih hak sama Allah, mau 4 boleh. Halal. Tahan itu sehingga terdekati zina, itu dosa. Seperti kita maaf cakap para pemuda di akhir zaman ini, tahan nikah, lakukan kerajinan tangan, itu dosa. Nggak boleh buat pengalihan isu. Silakan langsung saja. Tak butuh. Mama nggak izin Ustaz, ayah nggak izin. Di situ nggak ada program wajib izin pada cowok, bahkan pada cewek. Dia butuh hubungan badan. Mamanya tidak izinkan, ayahnya tidak izinkan, sehingga ia kawin lari. Ada perlindungan hukum di dalam Islam. Ketika ayah tidak mengizinkan, hakim bisa jadi wali. Demikian dibuat. Karena itu kebutuhan. Makanya ini kita udah belajar agama, insya Allah tamat sekali lagi. Udah pernah tamat sekali Quran, tamat sekali lagi. Nanti anak buat program, jangan nikah terlalu telat-telat. Sayang anak nikah. Kau gak percaya, kami di kampung mesti lihat lembu. Lembu perempuan itu, kalau sudah pingin cowok, dia nangis dia.
Ngeces setiap hari. Moh dia minta cowok. Anak kita cuma nggak bisa moh begitu. Dia gigit bantal malah. Yang cewek. Jadi nggak cowok saja, sama-sama. Jadi kalau lihat gelagatnya sudah butuh istri, kasih istri. Sudah butuh suami, kasih suami. Ini dia butuh duit aja kita nggak izinkan. Jadi ini nggak punya pri kemanusiaan saya. Udah, kemudian daripada itu wasa'a sabila, dan itu seburuk-buruk jalan. Jadi karena Islam anggap itu haram, maka haram. Kita ikut apa yang sudah difatwa oleh Allah Ta'ala. Jelek itu jelek, maka jalannya nih nikah. Cuma kalau nggak tahan benar, jalan Islam puasa. Jalan Islam puasa. Kita udah coba, ada orang yang lapor ke saya udah puasa Ustaz, tapi tetap saja libido tinggi. Karena puasa kita cuma nama malam makan menyaingi siang, maka nggak akan begitu. Nggak percaya coba tes supaya kurang libido, nggak usah puasa. Kurangi makan, jangan makan telur atau yang protein tinggi, udang dan sebagainya. Lalu banyak olahraga, keluar keringat. Kurang di situ. Jangankan dia berdiri tegak, kita nggak sanggup berdiri kalau kurang makan ya. Bagaimana akan muntah, nggak akan ya. Udah. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan janganlah kalian membunuh nyawa-nyawa atau jiwa-jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Arti dengan hak, ada orang bunuh abang saya, ada orang bunuh adik saya, ada orang bunuh ayah saya. Secara nyata, secara sihir itu jangan berfatwa karena itu dosa, prasangka itu. Kalau belum terbukti. Kalau dengan hak halal. Dengan hak bunuh orang halal. Dan kriteria dengan hak itu banyak. Ada kala kita perang dengan mereka. Kalau mereka Muslim, mereka di sebelah partai kafir. Mereka ikut kafir. Mereka menjarah wilayah kita. Mereka mengganggu kenyamanan nyawa kita, kenyamanan harta kita, kenyamanan rumah tangga kita, kenyamanan negara. Maka nyawa mereka itu halal. Udah, kemudian daripada itu wa man qutila mazluma. Dan siapa saja yang dibunuhkan dengan cara yang zalim, artinya bukan hak. Faqad ja'alna liwali. Maka kami jadikan bagi walinya, orang yang berhak ambil faraid dari dia, sultana, akan alasan, akan sebab. Fala yusrif fil qatli. Maka jangan melampaui batas pada membunuh. Dia yang bunuh abang saya, maka saya berhak menuntut kisas. Dia barter dengan saya bayar diat saja tengku. Diat membunuh orang, kalau sengaja itu 100 untuk saya nggak bisa terima. Tetap nyawa kali nyawa. Walau 100 unta. Jadi bunuh dia, kita nggak bunuh dia. Kalau negara kuat, maka yang bunuh dia adalah raja. Jalan membunuh itu dipotong leher atau digantung. Namun negara tidak bertindak. Kalau bocor sama polisi, dia 15 tahun penjara. Udah di penjara umpamanya. Kita tetap cari nyawa dia, halal. Tapi harus hati-hati, jangan ketahuan. Itu kalau dia sendiri ustaz, nggak ada cara ustaz. Dia lebih kuat dari saya. Saya mau penggal dia, saya penggal. Udah, kan nggak ada cara. Mau gantung dia pun nggak bisa. Itu udah hak itu. Tembak kepalanya pakai PCP, boleh. Halal. Karena nggak mungkin cara membunuh dia dengan jalan yang lumrah. Dia sudah membunuh orang kita, itu halal. Karena kesengajaan, magduma. Tapi kalau tidak sengaja nggak boleh, cuma boleh diat saja, cuma boleh denda saja kalau tidak sengaja. Dia lagi buru babi, masuk hutan, goyang-goyang pohon,
Dia sangka itu babi. Rupanya abang kita ditembak. Meninggal abang kita. Nah, dia tidak dihukum, cuma kena denda. Kenapa nggak lihat dulu? Kenapa langsung tembak dalam semak-semak? Begitu. Cuma kejadiannya, dia tembak babi. Yang terbunuh babi. Setelah mati jadi orang. Rupanya abang kita babi ngepet. Aman itu, nggak boleh tuntut itu. Biarin aja abang kita. Udah dibantuin bunuh daripada kita yang bunuh, ya kan? Jangan melampaui batas pada membunuh, artinya sampai bukan yang melakukan saja dibunuh, keluarganya juga dibantai, salah. Pembunuh yang dibunuh. Kemudian tidak boleh nyiksa pada pembunuhan. Bunuh itu harus pilih jalan yang paling cepat. Yang sudah ada di Islam, potong leher, gantung. Sekarang tembusi dadanya dengan peluru, yang paling cepat. Tidak boleh siksa. Yang kita rendam dia di dalam buah, tutup semua, biar kelelep air di situ. Nggak boleh itu. Sekarang maling misalnya, kayak mana itu Ustaz? Digebuki. Kira-kira halal itu Ustaz? Enggak halal. Dalam Islam nggak boleh begitu. Kenapa? Karena ada hukum Islam. Tapi saran saya, gebukin kalau dapat. Tapi jangan mati. Harus ada kontrol. Kenapa? Karena pelajaran yang diberi negara tidak memberi pelajaran. Jadi kita buat sanksi sosial sekarang. Demikian. Kemudian yang berzina digebukin. Masih normal. Tapi yang jahat, yang nangkap yang zina. Dia tunggu dulu. Padahal kalau dia tindak sebelum jatuh timba, sempat ya. Dia tunggu belum jatuh timba, tunggu jatuh dulu. Intip dia, tapi jatuh timba kau, tamu. Itu kesalahan. Lalu denda dengan kambing lembu, potong makan sekampung, itu haram. Kalau berdenda jangan yang efek demikian, efek sosial boleh. Misalnya dia wajib kena denda, kita buat 10 juta sedekah untuk fakir miskin, boleh. Jangan buat kambing begitu untuk dimakan-makan foya-foya ketika orang ada maksiat. Ini harus dibalik gitu ya. Kalau gebukin, setelah saya pikir-pikir itu udah normal sekarang. Kalau enggak kita kerjakan begitu, orang anggap sepele, mencuri dan sebagainya. Di kami sudah kejadian, ditangkap jaringan pencuri lembu wilayah Darussalam dari penampung yang distribusi, yang nyuri. Cuma diminta uang sama Kapolsek 6 juta per orang, mereka bebas, lembu tak dibayar. Berulang kali sudah begitu. Jadi mana hukum? Nol. Nol hukum, jadi ada cerita. Kita main hakim sendiri karena nggak ada hakim. Andai ada hakim, nggak mau orang cari masalah, dia akan serahkan pada hakim. Hakim kita, hakim bau. Itu yang terjadi. Wallahu a'lam. Innahu kana mansura. Bahwa sungguhnya Allah Ta'ala ya. Itu Allah dibaca. Bahwa sungguhnya Allah, karena adalah ianya Allah itu mansura, maha menolong kita. Jadi kalau kita pikir andai hukum seperti hukum yang dibuat di negara-negara sungguh jelek, tapi Allah sangat netral. Tidak akan sembuh hati kita, si pembunuh lepas, baru sembuh si pembunuh dibunuh. Ini masalahnya. Saya komandan, jamaah adalah prajurit saya. Yang membunuh adalah prajurit. Sedangkan perintah bunuh dari saya. Yang terbunuh satu orang. Yang membunuh satu orang. Yang perintah bunuh satu orang. Berarti kisahnya berapa orang? Dua-dua boleh dibunuh. Dua-dua boleh dibunuh. Itu yang terjadi. Jadi jangan anggap bunuh ini ironi, tidak etis, anarki. Tidak. Kita harus punya sikap. Dibunuh, balas bunuh. Kapan saja itu terjadi. Walau yang membunuh itu pejabat, nyawa dia hak kita.
mesti pejabat di kantor terus. Pejabat kan pernah sakit. Adakah itu dikatakan Ustaz melampaui batas kalau kita membunuh? Kita tunggu kapan dia IGD. Enggak, karena kita jadi utang sama dia. Dia berutang sama kita. Abang kita dia bunuh. Kalau kita bunuh dia di kantor nggak sempat, dia banyak penjaga. Tunggu kapan dia masuk IGD. Pas masuk kita datangi. Lagi megah-megah kita tarik udaranya. Jalan lain nggak ada misalnya. Bunikam langsung nanti jadi masalah dan sebagainya. Jadi ini bukan saya ajarkan, cuma briefing singkat supaya ngerti. Bukan murah nyawa itu ya. Innahu wala taqrabu malal yatim. Nah ini lagi dosa besar. Bunuh anak, bunuh orang. Bahkan di awal-awal Islam membunuh itu tak ada ampun lagi. Kemudian mensoh itu ada ampun kalau tobat beneran. Kalau enggak hak, kalau hak halal darah dia. Wala taqrabu malal yatim, dan jangan dekati harta yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang dianya cara itu mulia. Abang kita meninggal, harta dia di kita. Kita mau makan harta dia, haram. Kecuali dengan cara jalan yang mulia, boleh makan harta dia. Kita buka swalayan dengan harta dia. Kita yang kelola. Maka dari hak kelola secara lumrah, kita dapat persentase misalnya 2% atau 5%. Kita makan 5% itu halal. Karena itu hak mengelola. Tapi kalau langsung makan harta dia tidak, haram. Kemudian dia punya harta, namun dia masih kecil. Lalu kita beri makan dia. Karena kita si miskin, untuk memberi makan dia, kita akan dikorbankan, jadi korban untuk masak, jaga dia. Maka kita makan nasi yang kita masak dari harta dia, untuk dia, kita juga makan nasi itu. Hukumnya halal. Hukumnya halal. Tapi yang jadi yatim satu orang, harta dia di kita. Serumah kita, istri dan anak, gotong royong makan punya dia, itu haram. Nanti ya. Nah. Jadi nggak boleh dengan jalan yang salah. Hatta ya bulughal asyuddah, sehingga sampailah dia itu asyuddah, rasyid, sudah bisa berpikir jernih. Mana asyuddah? Lebih kurang 17 tahun atau lebih. Kita lihat keadaannya. Jadi kalau udah asyuddah nggak boleh lagi pegang harta dia, harus serahkan. Ini harta milikmu. Pengeluaran selama ini dari kamu kecil, ini bukunya. Kamu baca sendiri. Sekarang paman lepaskan hartamu padamu. Itu wajib, nggak boleh pegang lagi harta dia kalau sudah asyuddah. Biar dia kelola sendiri. Tapi dia adalah orang yang safe, suka foya-foya, muflis, suka berutang sehingga banyak utang. Itu tetap dianggap tidak asyuddah walau dia tua. Kalau kita kasih sama dia, beli mobil dia happy-happy habis duitnya, maka kita hajar harta dia, kita tahan, boleh hukumnya. Karena untuk kemanfaatan diri dia juga. Ya? Andai kata dia tidak punya harta, maka kita wajib memberi makan dia dari harta kita sebagai wali. Kalau dia punya harta, kita ambil duit dia untuk makan dia halal, kita kasih duit kita, duit dia tinggal juga halal. Nah, tidak dosa gitu. Wa'ufu bi'ahdi, dan tunailah dengan janji. Ingat janji itu berat. Janji, kita dah janji sama ayah dia ABCD EFG. Apalagi harta yang dititip ke kita, tunaikan semua. Kenapa? Innal ahda kana mas'ula. Ingatlah ya manusia, adalah janji-janjimu itu akan dipersoalkan di hari akhirat. Sanggup lawan Allah? Enggak. Bagaimana akan tanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah kita kerjakan di bumi? Maka jangan dekati salah. Wa'uful kail, dan benarkanlah kaila sukatan, seperti liter dan sebagainya.
Jangan bermain-main di sana. Idza kiltum, jika kamu menimbang, harus benar timbangan dan tak perlu dilebihkan. Misalnya kita jual minyak di pinggir jalan, normal. Ketika kita ngangkat liter itu ada jatuh beberapa tetes, itu halal. Karena itu dianggap normal. Tapi kita sengetkan ketika kita angkat, yang turun banyak, itu tetap haram. Wazinu bil qirtasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Maka harus dikir timbangan, jangan asal-asalan. Harus benar selalu timbangan. Hati-hati itu, jangan kita jadi Cina. Sekarang kita maki Cina tapi akal kita kayak Cina. Dan orang Aceh banyak yang kayak Cina. Suka luasin kebun, ambil jalan jadi kebun dia. Itu banyak orang Aceh. Haji umrah dia kerjakan, tapi maling. Itu terjadi. Zalika khair, demikianlah kebaikan. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik penghabisan atau akibat akhir. Jadi kalau mau senang hidup dunia akhirat, jangan berlaku salah pada timbangan. Waladhi wailul lil mutaffifin alladzina idza talu yastawfun, ya. Alan nasi yastawfun. Jadi kita adalah penghuni neraka wailul kalau begitu. Hati-hati sangat itu, jangan, ya. Kemudian daripada itu, wala taqfu ma laysa laka bi ilmu, dan janganlah kamu takfu berpegang sesuatu yang tidak ada bagi dirimu itu dengannya masalah ilmu. Jangan sok paten kita. Fatwa pada yang nggak ngerti itu haram dalam segala masalah. Kalau nggak punya ilmu, nyerah saja, itulah kemuliaan. Saya nggak ngerti masalah itu, jangan sok fatwa. Inna sam'a, apalagi fatwa dengan pendengaran. Saya dengar bla 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 bla, nggak boleh. Wal basar, dan penglihatan. Cowok sebelah sini, cewek sebelah sana. Mereka menghadap. Kalau jauh, nampaknya mencium itu. Kadang benar dia mencium, ragu, tetap salah. Baru nyata mencium kalau kita lihat menyamping. Ini kalau kita lihat membelakangi, kalau jauh kan rasanya mencium. Nah, itu yang terjadi. Jadi hati-hati sangat, jangan asal fatwa. Apalagi model fatwanya wal fuada, dengan hati. Bagaimana Ustaz si fulan? Menurut perasaan saya dia bukan orang baik. Tidak boleh begitu. Hati kita ini bukan alat ukur. Walau ada orang yang diterima fatwanya oleh Rasul, tapi dia juga tidak sembarang fatwa. Dia periksa dulu, dia ngintel dulu, baru dia fatwa ke Rasul. Dia munafik ke Rasul. Nggak main perasaan tau. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua fatwa kita dengan sebab mata, telinga dan hati, karena anu adalah daripadanya seseorang itu di hari akhirat mas'ula, ditanya Allah. Sanggup tanggung jawab. Ada lihat kan? Ini maaf cakap, nggak ada baju cewek, nggak ada baju cowok. Kita lihat begini. Begini. Kita tuduh dia zina, belum kena dengan Tuhan, dengan negara juga enggak. Kamu lihat gland penisnya masuk, kan ada lihat kambing itu. Oh, begitu caranya ya. Dia naik ke cewek, kadang-kadang itu alat vitalnya belum keras, cuma gaya aja. Mungkin orang itu juga begitu. Tak mesti dua orang manusia yang sedang telanjang lalu ngenjak zina gitu lah, belum pasti. Belum pas, harus terbukti baru dia. Ada itu Ustaz, sperma saya lihat di badan dia, belum juga pasti. Belum pasti zina, kalau khaluat sudah.
Karena zina itu memasukkan kemaluan pria dalam wanita lewat kadar gland penis atau hasyafah atau hilm. Baru sah dituduh zina. Bukan sembarangan. Gara-gara telanjang, wah, zina ini, rajam. Tapi ada orang nggak zina, bosan hidup. Lapor ke raja, saya sudah berzina. Itu ikrar. Maka dia tetap dirajam. Kalau dia orang sudah nikah, dilempari batu sampai mati, rajam. Dia dijilid, dicambuk 100 kali. Kalau dia belum nikah. Hari ini ada orang lapor begitu, Ustaz, lapor ke saya, bolehkah saya merajam dia di kamar? Tidak boleh. Karena rajam dan cambuk itu hukum kerajaan Islam, bukan hukum person. Nah, saya Ustaz sudah pernah berzina. Bagaimanakah saya kalau nanti terbentuk negara Islam? Jadikan itu rahasia. Taubatlah kepada Allah, jangan serahkan diri. Karena belum tentu kita mampu melewatinya. Ini ketika diputuskan oleh kerajaan, setelah sidang, maka pada 17 Agustus yang akan datang, Anda akan dirajam. Karena kita nggak sanggup lewati detik-detik menunggu kematian, frustasi kita. Sembahyang nggak lagi, puasa nggak lagi, mana lebih kacau. Maka taubat saja. Tapi saya siap, Ustaz. Boleh, bagus. Siap untuk menghadapi hukuman seperti wanita yang datang ke Rasul. Ya Rasul, ya Rasulullah, saya sudah berzina, tapi saya hamil. Jalani kehamilanmu sampai melahirkan, kata Rasul. Setelah melahirkan dipanggil lagi sama Rasul, lalu dicambuk dan beliau meninggal. Itu benar-benar wanita gentleman, berani menghadapi. Kita nggak bisa, belum tentu itu. Baru ikut tes pegawai, sakit, kencing sakit, stres tinggi kita kadang-kadang nggak sanggup jalani ya. Udah, kemudian daripada itu, wala tamshi fil ardi maraha. Ini jelek sekali ayat. Ini saya kena dan kita semua kena. Bukan ayatnya jelek, pahamannya. Janganlah berjalan di bumi ini dalam keadaan congkak. Marah bahasa kita ya kan. Innaka lan taghrikal arda. Hebat kali kamu, atlet UFC kamu, juara MMA kamu, tetap kamu tak akan mampu melobongi bumi. Coba tembus bumi ke sana, mampu kamu? Enggak. Apa yang kamu sombongkan? Ketika kena stroke IGD kamu, ketika tipes, diimpus kamu, apa yang kamu sombongkan sebenarnya? Itu bahasanya. Walan tablughal jibala tula, dan kamu tak mampu menandingi ketinggian gunung. Dari postur tubuh kita lebih rendah dari jerapah, apalagi gunung. Atau kita mau membangun, gak mampu kita capai setinggi gunung, belum mampu. Apa hebatnya kamu? Jadi jangan sombong di dalam hidup. Salah satu bukti sombong di anak lewat, yaitu tidak patuh hukum Tuhan, itu sombong. Neraka kita tantang, Allah kita tantang, Nabi kita lewat, itu sombong. Gaya sombong-sombong, tidak patuh hukum juga sombong. Jangan, kamu gak sanggup tembus bumi. Kullu dzalika kana sayyi'uh. Ya Muhammad, tiap semua itu adalah kejelekan. Inda rabbika, di sisi Tuhanmu ya Muhammad. Makruha, lagi sangat dibenci oleh Tuhanmu ya Muhammad. Ini bukan kita yang dimarahi, malah Nabi Muhammad dimarahi. Jangan sombong karena beliau Rasul, karena beliau Khatamul Anbiya. Jangan, Nabi Muhammad yang sedang dimarahi. Belum salah udah dimarahi. Namanya nasihat. Zalika mimma auha ilaih. Demikianlah ya Muhammad daripada hal-hal yang saya wahyukan kepadamu. Rabbuka, yang diwahyukan oleh Tuhanmu untukmu ya Muhammad. Minal hikmah, ini adalah hukum hikmah. Gaya hidup kita kalau mau berhasil mesti taat ini. Kamu Muhammad jangan sampai, apa sampai? Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan ya Muhammad beserta Allah Tuhan yang lain. Emangnya bodoh Nabi Muhammad akan sembah Tuhan selain Allah?
Ini Nabi yang dimarahi. Kan begitu dia di terjemahan. Pakai iyaka di situ. Kamu Muhammad jangan sembah Tuhan lain. Maknanya jangan karena mempertimbangkan gak enak perasaan dengan manusia sehingga kamu membatalkan sebagian hukum. Berarti kamu sudah memilih selain Allah lebih hebat daripada Allah. Jangan sampai engkau Muhammad begitu. Nabi Muhammad gak pernah nyembah berhala, tapi disifatkan di sini jangan sembah Muhammad Tuhan lain. Kalau Nabi Muhammad gara-gara tidak enak sama paman dan sebagainya, beliau muliakan dia, beliau batalkan satu hukum, maka Nabi Muhammad dianggap seperti menyembah Tuhan lain. Itu maksudnya. Ngerti ya? Nah. Fatulka fi jahannam. Kalau kamu Muhammad punya perilaku begitu, akan dicampak kamu dalam neraka jahanam. Bukan saya, bukan kita. Nabi Muhammad masuk neraka jahanam kalau begitu. Tidak akan masuk Nabi Muhammad maksum, tak berdosa jaminan syurga. Tapi hukum adat mungkin. Padahal tak mungkin. Maka tetap briefingnya ada. Maluman, kamu akan tercela di neraka madhura. Lagi apa di situ? Tertolak Allah. Dijauhkan daripada rahmat Allah. Terakhir, apa asfakum? Adakah maka kalian memberi suatu sifat, menyifatkan Rabbukum? Apa asfa? Adakah maka kalian menyifatkan akan Tuhan kalian? Adakah maka kalian menyifatkan untuk kalian daripada Tuhan kalian? Boleh kita ngomong begitu supaya lebih jelas mana? Bilbani, dengan anak laki-laki. Kalian menyifatkan untuk kalian anak laki-laki. Kami punya anak laki-laki, para manusia. Wa takhadha minal malaikati inatha, dan kalian jadikan daripada malaikat akan sebagai anak perempuan Tuhan. Patutkah manusia menyatakan itu fatwa Bani Israel? Kalau fatwa Nasrani, Bunda Maria istri Tuhan, Isa anak Tuhan. Bunda Maria dan Isa sama-sama Tuhan, bergabung dalam satu. Kan itu Nasrani. Kalau etikat Yahudi, Allah itu punya anak, itu para malaikat. Anak Allah berkelamin perempuan. Apakah patut kalian ngomong begitu kepada Allah? Dengan agungnya Allah yang mengatur alam semesta, menghidupkan semua-semua, patutkah kalian ngomong begitu? Innakum, bahwa sungguh kalian semua yang ngomong kepada Allah ada anak, la taqulun, sungguh kalian telah berbicara qaulan aziman, perkataan yang sangat besar dosanya. Maka jangan menuduh Allah yang bukan-bukan, tapi bereskan diri sendiri, dirimu dulu, jauhi daripada dosa yang dilarang tadi, dan jangan sampai ngomong kepada Allah yang bukan. Ini hidup tak beres, bunuh anak kecil, lalu nuduh Allah lagi. Inilah perangai Yahudi yang dijelaskan dalam ini. Sadaqallahul azim.